الحمد لله المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak kepada seluruh makhluknya, Zat yang maha pemurah dan juga yang maha mulia. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hamba-hambanya agar menjadi peringatan bagi seluruh alam. Wa salli wa usallimu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan kepada semua umat-umatnya. Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak umatnya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam, dan beliaulah sosok cahaya yang menerangi umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti jalan mereka dengan baik hingga akhir zaman nanti. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap muslim tentu ingin amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit dari amal soleh yang kelihatan secara zahir, secara kasat mata, amal soleh tersebut baik. Namun amal soleh tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berbagai macam sebab. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui dua hal, yaitu syarat agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga apa saja yang bisa membuat amal soleh kita menjadi sia-sia. Karena banyak sekali dari kita yang sudah merasa sudah berbuat amal soleh, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal soleh tersebut karena ada beberapa sebab-sebab yang membatalkan amal soleh tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan serius agar kita berhati-hati dalam beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ini yang selalu membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat pasti selalu membaca ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap dapat berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan tidak berbuat syirik dan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari semua inti itu tidak berbuat syirik. Salah seorang ulama salaf bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sesungguhnya amal yang paling ikhlas dan yang paling benar cara pengerjaannya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling ikhlas dan yang paling benar cara pengerjaannya. Jika hanya ikhlas saja tapi tidak benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Begitu juga sebaliknya, jika amalan tersebut benar namun tidak didasari dengan ikhlas, maka amalan tersebut akan tertolak juga.
Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui syarat diterimanya amal-amal soleh. Syarat pertama diterimanya amal soleh yaitu kita mengikhlaskan amalan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal kebaikan, semua amal soleh itu tergantung dari niat yang mengerjakannya. Ya, jadi perlu kita ingatkan di sini bahwasanya ada sebuah pekerjaan atau ada sebuah perbuatan yang sangat berbahaya, yaitu riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar oleh manusia, atau bahasa lainnya ia tidak mengerjakan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, namun dia mengerjakan amalan tersebut hanya untuk dilihat atau didengar oleh orang-orang. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabkan dan menjelaskan bahwasanya syirik kecil tersebut adalah ar-riya, atau ingin dilihat oleh manusia. Lanjutan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala akan berkata di hari kiamat nanti, ketika semua amal-amal kebaikan kita diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Silahkan orang-orang yang berbuat riya, silahkan pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal ibadah kalian. Coba lihat, mereka bisa ngasih apa untuk kalian? Ketika aku Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian balasan yang setimpal dengan amal ibadah kalian, maka silahkan orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer, silahkan datang kepada orang-orang yang kalian pamerkan. Kita lihat di situ apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan amal kebaikan, maka orang-orang yang diberikan tersebut, orang-orang yang riya tersebut, apa yang akan memberikan kepada orang tersebut? Lanjut ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat berikutnya agar diterima amal soleh kita yaitu kita berittiba', yaitu kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 bahwasanya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz bisa salah, guru bisa salah, siapapun bisa salah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan privilege kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau maksum. Beliau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perkataan-perkataan yang beliau ucapkan sallallahu alaihi wasallam semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW berbicara, beliau tidak berbicara dari dirinya beliau sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda,
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Ini adalah salah satu dari kiat-kiat agar amal ibadah soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian kita akan masuk kepada bagian ketiga, yaitu penyebab amal soleh kita bisa sia-sia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab atau penyebab amal soleh kita bisa sia-sia yaitu asyirk, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kasihan ya, sudah capek-capek, sudah berusaha maksimal, namun tidak ditujukan amal soleh tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ini adalah kabar gembira untuk seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga. Jadi inti dari semua inti adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh atau amal yang diperbuat oleh orang kafir dan orang musyrik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka secara lahir mereka berbuat baik. Nah, ini jadi ada sebuah kisah atau sebuah ibrah yang menurut saya bagus untuk kita bahas ya, yaitu masalah tiket ujian di universitas ternama. Ada seseorang yang sangat jenius, sangat baik, sangat pintar, namun ia tidak mendaftarkan dirinya di universitas manapun. Ini orang pintar banget. Kemudian ketika di hari ujian tersebut, ia datang ke universitas tersebut untuk ikut ujian atau ikut tes tersebut. Akhirnya dia ikut, dia dibagikan lembar soal, lembar jawaban, kemudian dia mengisi seluruh soal dan jawaban tersebut, padahal dia belum terdaftar di universitas tersebut. Kemudian setelah dikumpulkan, ternyata jawabannya dia adalah jawaban yang paling baik, jawaban yang paling benar, jawaban yang paling betul, nilai yang paling tinggi. Apakah orang tersebut akan diterima di kampus tersebut? Pasti tidak. Apa alasannya? Karena ia belum mendaftar. Walaupun dia jawab dengan sebaik apapun jawabannya, walaupun seluruh jawabannya tidak ada yang salah, namun ia tidak akan diterima di kampus tersebut karena ia belum mendaftar. Begitu juga ibaratnya seseorang yang berbuat amal soleh yang luar biasa, namun dia belum mempunyai tiket. Tiketnya yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia belum punya tiket ini, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah berbuat sangat banyak. Kita tahu lah ya, sama-sama pemain bola yang termahal di dunia, pemain-pemain olahraga yang termahal di dunia, dia membagikan charity, dia membagikan sedekah sangat luar biasa besar, dia membuat yayasan amal untuk orang yang kena kanker dan lain sebagainya. Apakah orang-orang yang seperti itu yang tidak mempunyai tiket yaitu 2 kalimat syahadat akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga? Tentunya pastinya tidak, karena tiket masuk ke dalam surga itu adalah 2 kalimat syahadat. Sebanyak apapun kita berbuat, sebanyak apapun kita bersedekah, kalau kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mempunyai tiket yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa syirik sebagai penyebab amal soleh kita bisa sia-sia, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami hadapkan segala amal yang telah mereka kerjakan
Ditunjukin nih amalan yang mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'am mansura. Lalu kami jadikan amal tersebut sebagai debu yang berterbangan. Ini loh, ente udah berbuat ini, ente sudah nyumbang ini, gaji ente yang miliar-miliaran setiap pekan, ente gunakan untuk ini. Namun Allah tunjukkan, langsung Allah jadikan dia sebagai debu yang berterbangan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab kedua amal soleh kita bisa sia-sia yaitu menambah-nambah sesuatu dalam beribadah. Ada sebuah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala yang sangat bagus, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam dan menganggap sesuatu tersebut baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati wahyu dan tidak menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat penting. Kemudian penyebab ketiga dari amal soleh kita bisa sia-sia yaitu seperti yang kita sampaikan tadi, ar-riya was-sum'ah wal-ujub, yaitu riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, dan ujub, yaitu membangga-banggakan diri. Karena amal soleh kita bisa gugur karena ingin dipuji oleh manusia. Betapa banyak ya seseorang yang melakukan amal soleh, sholat misalnya, atau dia haji, atau dia umroh, atau dia berbuat amal-amalan soleh lainnya dengan niat bahwasanya biar dibilang, oh bahwasanya Bapak A ini setiap tahun dia pergi umroh, oh bahwasanya Bapak B ini nggak pernah dia ketinggalan sholat subuh, oh bahwasanya Bapak C ini dia tidak pernah terlambat, dan lain sebagainya. Dia ingin dipuji oleh manusia dan dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat riskan sekali karena syaitan sangat berperan penting dalam hal ini. Syaitan akan membisik-bisikkan kepada diri kita, oh iya kita nih belum selfie kayaknya nih, kita di masjid soft pertama, ayo deh kita foto dulu, oh iya belum update status nih, udah seminggu kita selalu di soft pertama, dan lain sebagainya. Syaitan pintar main dalam hal ini, oleh karena itu perlu kita antisipasi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Al-Qudsi, ana aghna syuraka yani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal dan ia menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hal yang lain, maka akan aku tinggalkan orang tersebut dan sekutunya. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab keempat amal soleh kita bisa sia-sia yaitu bermaksiat. Dan maksiat seperti yang kita ketahui, maksiat tersebut bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Contohnya riba, hasad, menzolimi orang, memutus tali silaturahim antar saudara, dan amalan-amalan lainnya yang berbau maksiat, maka hal tersebut bisa menyebabkan amal soleh kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sungguh aku melihat orang yang lebih giat dariku beribadah, namun karena lisannya yang buruk, maka amalan tersebut hancur sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai amal soleh kita termasuk sia-sia karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara contoh maksiat yang dapat membuat amal soleh kita sia-sia yaitu menzalimi orang. Contohnya kita mengungkit-ungkit amal kebaikan atau kita mengungkit-ungkit sedekah kita kepada orang lain. Contohnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang lain yang menerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan maksud pamer. Jadi kita kalau sudah menginfakkan harta kita, memberikan sedekah, seolah-olah tangan kiri kita aja nggak tahu nih apa yang diinfakkan oleh tangan kanan kita.
Sampai itu termasuk di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala kasih naungan ketika di hari kiamat nanti. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah kemudian disembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak tahu ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking menjaganya dari riya. Diusahakan semaksimal mungkin agar tidak ada yang mengetahuinya. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian berikutnya kita akan sedikit mengetahui tentang kehidupan para orang-orang soleh, para salaf dahulu yang sangat takut amal solehnya tidak diterima. Ini kalau kita dengar cerita-cerita begini nih, kita kayak gimana ya? Kok bisa seorang beliau ini mengucapkan hal-hal yang tidak terfikirkan dalam diri kita. Dalam sebuah kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dari khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Launada munadin minas sama", andai kata ada suara dari langit yang menyerukan dan mengatakan, "Innan nasa kulluhum dakhilunal jannah illa wahidah", semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang, la khasyitu an akuna ana huwa, maka Umar khawatir akulah orang tersebut yang tidak bisa masuk ke dalam surga. Misalnya ada suara yang mengatakan bahwasanya semua orang akan masuk surga kecuali satu. Itu Umar bin Khattab, khalifah dari Khulafaur Rasyidin, mengatakan, bisa jadi saya itu yang nggak masuk surga. Bayangin, padahal seorang yang sangat luar biasa, amal kebaikannya sangat luar biasa, seorang pemimpin yang sangat adil yang kita ketahui sama-sama sejarahnya, mengatakan hal tersebut. Kemudian juga contoh lain dari kehidupan para salaf yang sangat takut amal solehnya tidak diterima, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah, sesungguhnya seorang mukmin itu harus menggabungkan antara berbuat baik dan takut tidak diterima amal ibadahnya. Wa innal munafiq jama'a isaatan wa amna, sedangkan orang munafik sebaliknya, ia menggabungkan antara berbuat buruk dan merasa tenang, ibadah saya pasti diterima. Itu adalah bukan ciri-ciri orang yang mukmin. Orang yang mukmin berbuat namun dia takut tidak diterima. Namun orang munafik udah berbuatnya sedikit, dia pasti menganggap amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari perkataan Al-Hasan Al-Basri, wallahi ma asbahal mu'minu illa khaifan wa ma asbaha illa wa huwa yakhsha ayyuradda amaluh. Demi Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah berada di pagi hari kecuali ia dalam keadaan takut amalnya tertolak atau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salaf itu menangis karena khawatir amal soleh mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan sia-sia. Dan mereka lebih khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka khawatir amal soleh mereka hanya sedikit. Jadi mereka nggak khawatir kalau amal soleh mereka sedikit. Yang mereka khawatirkan adalah amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan juga yang dinisbatkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi kita semua harus menghisab atau mengukur atau mengkalkulasi amal ibadah kita sebelum kita dihitung amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah amal solehmu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi intinya kita bermuhasabah, kita menghitung-hitung dulu sebelum dihitung oleh pengadilan yang tidak akan pernah zalim, pengadilan yang sangat adil, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bagian akhir, yaitu tips agar amal soleh kita tidak sia-sia. Tips yang pertama yaitu kita harus memperbaiki niat.
Kita harus bermuhasabah setiap saat. Untuk siapa saya melakukan amal soleh ini? Apakah saya melakukan amal soleh ini benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masih ada sedikit biar pengen dilihat, sedikit pengen biar dipuji, dan lain sebagainya. Para ulama juga mengatakan apabila ketika kita sholat, tengah-tengah sholat, kemudian ada seseorang yang sangat kita hormati, seseorang yang sangat kita sanjung, dia datang, kemudian ada sedikit dari hati kita itu keinginan untuk dilihat dia, padahal awalnya kita sholat benar-benar sholat, awalnya kita sedekah benar-benar sedekah, kemudian tidak sengaja ada seseorang yang lewat yang membuat hati kita sedikit tergoyah. Kata para ulama, langsung kita kembalikan lagi kepada niat awal. Insya Allah itu tidak apa-apa, yaitu langsung kita kembalikan lagi bahwasannya untuk siapa aku melakukan ini? Aku hanya melakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah dengan itu amal soleh kita tidak sia-sia. Kemudian para jamaah sekalian, tips yang kedua amal soleh kita, agar amal soleh kita tidak sia-sia, yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan ya, seorang nabi yang sangat luar biasa, yang mana beliau melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi lainnya, apalagi orang-orang lainnya. Dan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihi wassalam melakukan sebuah amal soleh yang sangat luar biasa, yaitu membangun pondasi-pondasi Ka'bah. Sudah yang ngerjain Nabi, yang dikerjain juga amalan yang sangat soleh, tempatnya juga di Ka'bah. Namun Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal soleh kami. Kalau kita yang belum ada apa-apanya, jangankan nabi, jangankan ulama, jangankan orang soleh, kita masih jauh lebih rendah dari derajat-derajat tersebut. Dan yang amal perbuatan yang kita perbuat pun tidak seistimewa apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang soleh. Namun kita tidak berdoa, maka sombong sekali kita kalau kita tidak berdoa. Yaitu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang nabi saja berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal soleh kami. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar ketika kita sholat taraweh dan sholat qiyam di Masjid Nabawi, itu salah satu dari imam Masjid Nabawi, ketika doa beliau selalu berdoa, Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'ah. Jadi ini merupakan salah satu doa yang membuat saya terkesan ya. Ketika beliau berdoa, setiap beliau sholat qiyam, selalu beliau mengucapkan doa ini, Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah. Ya Allah, jadikanlah semua amalku ini amal yang soleh. Waj'alha liwajhika khalisah. Dan jadikanlah semua amalku ini hanya tulus untukmu saja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'al li ahadin fiha syai'a. Dan janganlah amal solehku ini kuniatkan sedikit pun untuk selainmu. Jadi kita berusaha selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tips yang ketiga agar amal soleh kita tidak sia-sia, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara belajar agama, ikut kajian-kajian, mempelajari hadis-hadis yang sahih. Kalau ada kajian kita ikut, kalau ada pengajian dimanapun kita berusaha untuk datang, karena ilmu kita ini hanya sangat sedikit sekali. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa berbuat atau beramal soleh semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, tips berikutnya agar amal soleh kita tidak sia-sia, yaitu kita menjauhi kesyirikan. Kita menjauhi kesyirikan dan juga kita menjauhi maksiat.
karena syirik kecil pun bisa menggugurkan amal soleh kita sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata baginda Rasulullah SAW, syirik atau sesuatu yang paling saya takutkan dari kalian semua atau dari umatku, yaitu kita semua, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu ar-riya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang paling berat itu husnul khatimah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bayangin ada orang yang Masya Allah dari mulai awal sampai bertahun-tahun dia selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, namun ada suatu momen yang bikin orang tersebut tergelincir. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini tidak bisa memanage hati kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita nggak bisa. Insya Allah nanti saya akan meninggalnya pas rakaat ketiga sujud di Masjid Baitul Ma'mur. Nggak bisa. Kita akan meninggal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak muslim, dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik. Kemudian para jamaah sekalian, selain kita selalu berdoa, kita selalu bermuhasabah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari semua kajian kita ini yaitu kita hendaklah memperbaiki niat dan hendaklah kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering ikut kajian, sering-sering kita buka kajian-kajian online. Sekarang kita nggak susah ya, buka YouTube, ketik salah satu nama ustadz, muncul semuanya. Apa-apapun itu. Jadi misalnya, wah kita nih sekarang supir salah satu ojol misalnya. Dari sini saya mau jemput tamu nih ke bandara. Buka aja misalnya ustadz siapa gitu. Kajian ustadz fulan. Pencet aja, pencet sambil menemani macet-macet kita di jalan. Sambil menemani kegiatan-kegiatan kosong kita. Kalau ibu-ibu misalnya lagi di dapur, wah lagi nggak ada kerjaan nih, saya nggak punya TV, tapi saya punya kuota banyak. Setel aja kajian siapapun itu sambil masak, sambil cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Karena belajar kita bisa dari manapun. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita dengan hal-hal atau teknologi-teknologi terbaru ini untuk kita bisa belajar. Kemudian juga inti dari semua inti ini, janganlah kita pernah merasa aman bahwasannya amal soleh kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu hidup bainal khauf war raja, antara takut amal solehnya tidak diterima dan berharap agar amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan doa yang agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari riya dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada sebuah doa yang bagus yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan dengan sedikit kita berbagi ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak pribadi. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri anak pribadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan adalah berapa batas tidak diterimanya seseorang melakukan sirik atau ghibah sehingga amalnya tidak diterima. Yang kedua, Ustaz, apakah orang yang kurang qanaah, apakah itu juga menyebabkan seorang yang tidak ikhlas sehingga membuat suatu amal tidak diterima? Yang ketiga, apa keutamaan seseorang
yang melakukan keikhlasan dan orang. Yang Keutamaan apa, Pak? Keutamaan apa? Keutamaan orang yang melakukan suatu keikhlasan dan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Pak. Bismillah, pertanyaan beliau, seberapa batas tidak diterimanya amal seseorang karena syirik dan riya? Kita berusaha di muka bumi ini untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari syirik dan riya. Apa batasannya tidak diterimanya? Apabila kita meniatkan amal tersebut untuk seseorang, maka pasti Allah Subhanahu wa taala merasa disekutukan atau merasa tersaingi. Jadi intinya ketika kita meniatkan sesuatu tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang tersebut, silahkan kamu datang kepada orang yang kamu pamerkan amal solehmu. Coba lihat, dia bisa ngasih apa untuk kamu. Berbeda dengan orang yang berbuat amal soleh hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang akan memberikan pahala. Jadi batasnya ketika kita meniatkan amal tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kita disebut riya. Dari situ kita disebut berbuat syirik kecil, yaitu riya dan ingin dipuji dan ingin dilihat oleh Allah, oleh orang-orang, dan bukan hanya memfokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batasnya. Yang kedua, apabila kurang qanaah, apakah sebab tersebut menjadikan kita untuk tidak ikhlas? Qanaah ini adalah hal yang berbeda ya. Ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita melihat ke yang lebih kasihan dari kita. Oh, kita cuma punya motor Supra nih. Oh, tapi kasihan masih ada yang cuma kemana-mana pakai sepeda. Oh, tapi kasihan masih ada yang kemana-mana buat ngambil aplikasi aja nggak bisa. Dia harus berjalan kaki. Jadi kita selalu melihat kepada yang lebih bawah dari kita. Itu adalah salah satu tanda qanaah. Jadi apabila kita kurang qanaah, bukan menyebabkan kita tidak ikhlas, bukan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk qanaah atau menerima amal atau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, apakah keutamaan ikhlas dan qanaah? Tentu keutamaan ikhlas adalah amal ibadah kita diterima. Karena para salaf terdahulu termasuk para khalifah dari Khulafaur Rasyidin sangat takut ketika amal-amal soleh mereka tidak diterima. Jadi yang paling penting di sini yaitu bukan sebanyak apapun kita beramal, tapi seberapa banyak amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya keutamaannya ikhlas, yaitu agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya amalan tidak akan diterima apabila belum bersyahadat. Bagaimana dengan kondisi sebaliknya Ustaz, jika ada orang dalam hatinya meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya adalah Muhammad SAW, tetapi selama hidupnya malah sebelum melakukan amalan seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Bagaimana keadaannya di akhirat dan apakah kita boleh memintakan ampunan jika ada kerabat atau tokoh yang memberikan konsumsi tersebut? Terima kasih Ustaz. Orang tersebut belum bersyahadat. Ini sudah. Oh, sudah bersyahadat. Jadi bagaimana apabila ada seseorang yang menganggap dirinya sudah bersyahadat, namun tetap dia meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa? Pertama, perlu kita ketahui ya, orang yang paling ringan adabnya ketika di akhir kiamat di akhir zaman nanti atau di hari kiamat, yaitu paman dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa beliau tetap masuk neraka? Kenapa beliau tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang beliau lakukan itu sangat luar biasa sekali, yaitu apa?
membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sulit. Bukan ketika jamaahnya sudah banyak, bukan ketika Rasulullah sudah diterima di Madinah, bukan. Tapi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, tidak ada yang membantu. Paman beliau membantu, namun tetap tidak masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap harus di neraka Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mempunyai tiket tersebut, yaitu syahadat. Syahadat yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana jika ada seseorang yang dia sudah bersahadat namun ia tidak sholat, ia tidak puasa? Ini adalah tugas kita bersama. Kita harus mendakwahi, kita harus mendoakan. Kita mendoakan mereka nggak apa-apa selama mereka masih hidup, ataupun mereka ketika sudah meninggal. Apabila mereka sudah bersyahadat, ya sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohonkan ampun, kita beristighfar untuk mereka. Apalagi orang tersebut adalah kedua orang tua kita, kerabat kita, saudara kita. Tentu kita harus mengajaknya dan tidak pernah bosan untuk mengajaknya. Dan tentu kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan pintu hidayah. Karena kita nggak tahu ya, ada seseorang nih, seseorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga, tapi jidatnya sekalipun tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kok bisa? Sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, haji apalagi, kok bisa dia masuk surga? Jadi ketika ada sebuah peperangan, ketika itu orang tersebut atau seorang sahabat tersebut bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang membela agama Allah. Syaratnya apa? Syaratnya engkau harus bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang tersebut bersyahadat, belum sempat sholat, belum sempat zakat, belum sempat haji, dia ikut berperang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah takdirkan ia meninggal dunia. Masuk surga apa enggak? Masuk surga. Karena apa? Sudah punya tiket. Jadi intinya yang punya tiket dia masuk surga, yang tidak punya tiket dia tidak masuk surga. Bagi orang yang sudah sangat banyak sekali dia berbuat kebaikan namun dia tetap tidak sholat, tetap tidak puasa, kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia hidayah. Dan kita jangan pernah bosan, kita posting sesuatu, mungkin di grup keluarga kita berdakwah, di grup teman-teman kita berdakwah, kita mengirimkan sesuatu, giliran dia mau baca, nggak mau baca, itu semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma alaina illal balagh. Sungguhnya tugas kita hanyalah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dia meninggal, ketika dia meninggal nanti dikarenakan tadi yang syahadat, boleh nggak kita doakan? Kalau memang ia meninggal dia dalam keadaan bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka boleh kita doakan. Kalau ia sudah bersyahadat, kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya, apa-apa saja yang ia lakukan ketika berada di muka bumi ini. Karena kita tidak tahu ya, bisa jadi sebelum ia meninggal beberapa saat ia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, dan Allah terima taubat tersebut. Bisa jadi tanpa kita ketahui ya, dia di dalam kamar atau dia di dalam rumah di tempat yang tidak kita ketahui. Selama dia sudah bersyahadat, maka kita tetap doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa orang tersebut selama dia hidup. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh bilang sharing. Jadi pernah ada satu kejadian di zaman kami. Dulu ada direktur pariwisata DKI, namanya Win Thomas Sowe. Satu kali dia pergi ke Jeddah untuk membicarakan masalah transportasi kota. Transportasi kota. Jadi dia berangkat ke Jeddah. Nah, ketika dia di Jeddah, dia bilang, saya ingin ke Mekah. Dia bilang, orang ramai
Gimana dia menikah? Dia orang kafir. Tanya sama ulama, kasih dia cerita. Kalah dia melihat Makkah itu baru lihat saja dia sudah kagum. Yang kedua terus dia saya masuk, bisa dia masuk. Subhanallah, qadarullah misalkan dia masuk Islam, terus minta disyahadatkan. Pulang dari sana, belum sempat mengerjakan meninggal dunia. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu seperti yang kita sampaikan tadi ya. Orang bersyahadat belum melaksanakan apapun amal soleh, namun Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan ia meninggal dalam keadaan Islam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya bro atas sharingnya. Mungkin ada lagi satu mungkin. Mungkin saya bisa tambah sedikit untuk pertanyaannya saya. Masih ada dari jemaah kita atau kaum muslimin ini yang mengatakan kalau kita masih berharap pahala pada Allah dalam ibadah kita berarti belum ikhlas kan? Jadi kita beribadah hanya pahala dari Allah ini dikatakan belum ikhlas. Jadi ikhlasnya? Bagaimana menjelaskan? Jadi menurut beliau ikhlasnya seperti apa? Mengharapkan ridho Allah, iya, dan surganya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan bahwasannya yang bikin kita masuk surga itu bukan kehebatan kita, yang bikin kita masuk surga itu bukan banyaknya amal soleh kita, tapi yang bikin kita masuk surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Seperti yang di-sharingkan tadi oleh Ami Amru ya, orang belum berbuat amal soleh, belum menaruh jidatnya satu kali pun untuk bersujud kepada Allah. Namun karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masukkan ia ke dalam surga. Begitu juga sahabat tadi yang ikut perang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah takdirkan beliau meninggal dalam atau gugur dalam peperangan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam surga. Jadi memang inti masuk ke dalam surga itu bukan kehebatan kita, bukan amal soleh kita, namun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila dikatakan kita masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita belum ikhlas. Sepertinya menurut ana wallahu alam kurang tepat. Karena memang kita beribadah, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini masa mau ngelawan apa yang dikatakan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu dari kata-kata ikhlas, yaitu mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita masih berharap atau kita masih berharap ikhlas, maka kita gimana tadi agak-agak ya gitu dah pokoknya. Jadi intinya kita tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan saya, sekali waktu saya pernah berbincang dengan mengenai berbincang santai bersama, tiba-tiba dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang saya dengar itu benar, tapi dengan bercanda ketawa. Itu termasuk dia sudah masuk Islam belum? Jadi konsekuensi dari mengucapkan dua kalimat syahadat itu terdapat dalam tiga hal. Pertama, an-nutqu bil lisan. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dari mulutnya. Betul dua kalimat syahadat tersebut dia ucapkan. Yang kedua, dia mengikrarkan di dalam hatinya. Kalau dia cuma mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kanggo, tidak ada gunanya. Jadi yang kedua yaitu dia mengikrarkan dalam hatinya bahwasannya apa yang dia ucapkan itu benar. Dan yang ketiga, dia menerapkannya dengan amal-amal soleh, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji.
Jadi kalau hanya mengucapkan dengan lisan itu masih kurang, yaitu harus dia menetapkan dalam dirinya bahwasanya, dalam hatinya bahwasanya apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia yakini, bukan hanya ucapan di mulut saja, dan kemudian dikuatkan dengan beramal atau amal soleh. Wallahu a'lam bishawab.